Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ibu tim TPI dari Ijen yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan pembangunan zona integritas Lapas kelas 2B Sarolangun menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Langkah-langkah yang telah kami lakukan khususnya di Lapas Sarolangun dalam rangka menuju WBK. Pertama, langkah yang telah kami lakukan yaitu melaksanakan sosialisasi pembangunan zona integritas. Yang kedua, kami melakukan pencanangan zona integritas. Dan yang ketiga, kami lakukan adalah menyiapkan komponen-komponen pengungkit. Komponen pengungkit ini yaitu yang terkait dengan 6 area perubahan, manajemen perubahan, penata laksanaan, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Dan ini ilustrasi yang telah kami lakukan tadi, langkah-langkah yang telah kami lakukan lagi, ini terkait dengan sosialisasi yang telah kami lakukan dalam rangka pembangunan zona integritas menuju WBK. Dan ini juga pada saat pencanangan, pembinaan dan pendampingan yang telah kami lakukan dalam rangka membangun zona integritas. Perlu kami sampaikan bahwa Lapas Sarolangun ini awalnya merupakan lapas kelas 3 yang berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum tahun 2012 dan berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2018, lapas kelas 3 Sarolangun berubah menjadi lapas kelas 2B, ada peningkatan kelas dan perubahan nomenklatur berdasarkan surat Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan nomor PAS 1.01.04.78 tanggal 2 Agustus tahun 2019. Jadi saat ini Lapas Sarolangun merupakan lapas kelas 2B. Lapas kelas 2B Sarolangun ini memiliki tanah dengan luas lebih kurang 50.000 meter persegi. Luas bangunan 12.370 meter persegi, dan lapas kelas 2B Sarolangun memiliki kapasitas penghuni berjumlah 414 orang dengan isi pada saat ini tertanggal 11 Mei tahun 2020 berjumlah 294 orang. Lapas kelas 2B Sarolangun memiliki 4 orang pejabat struktural eselon 4 dan 7 orang pejabat struktural eselon 5. Dan untuk pejabat struktural eselon 4 itu sudah terisi semua, dan untuk pejabat eselon 5, pejabat struktural eselon 5 itu untuk kaur umum masih kosong dan dijabat oleh sementara di PLH-nya oleh kaur kepegawaian dan keuangan. Ini kami tampilkan data pegawai pada lapas kelas 2B Sarolangun berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki berjumlah 54 orang semua, perempuannya 3 orang, dan berdasarkan golongan ada golongan 2 sampai golongan 3 dan golongan 4, dan ini semua berjumlah sesuai dengan jumlah petugas Lapas Sarolangun berjumlah 57 orang semua, dan berdasarkan tingkat pendidikan mulai dari SMA, diploma 3, strata 1 dan strata 2. Dalam hal pemetaan zona integritas yang telah kami lakukan khususnya di Lapas Sarolangun menuju WBK di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum, alhamdulillah kami salah satu satker yang ditunjuk atau yang diusulkan
oleh kantor wilayah ke tim penilai internal untuk bisa mengikuti untuk diusulkan menjadi WBK. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan menjelaskan, memaparkan terkait yang sudah kami lakukan, yang sudah kami laksanakan di masing-masing 6 area perubahan. Yang pertama yaitu di area perubahan dalam hal manajemen perubahan. Di manajemen perubahan, langkah yang telah kami lakukan pertama dengan dibentuknya tim kerja. Yang kedua, kita lengkapi dengan dokumen rencana pembangunan zona integritas. Dan yang ketiga, kita bentuk bagaimana bisa merubah pola pikir atau mindset dan budaya kerja masing-masing petugas dan jajaran petugas di Lapas Kelas 2 B Langun. Ini SK dari masing tim kerja yang dasarnya dari Lapas Kelas 2 B Langun, dan ini langkah-langkah pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh tim kerja tersebut, dan ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan baik itu Kasatker maupun pejabat strukturalnya dalam melakukan berubah pola pikir atau mindset petugas semua, baik itu di jajaran pengamanan maupun staf semua. Mulai dari kita melakukan rapat internal, melakukan langkah-langkah disiplin dalam hal pelaksanaan apel pagi, melakukan penandatanganan fakta integritas, dan melakukan hal-hal lain terkait sebagai role model dalam pelaksanaan tugas. Area perubahan yang kedua adalah penataan tata laksana. Pertama, yang ingin kita capai, mungkin kami capai khususnya di Lapas Kelas 2 B Langun terkait dengan penataan tata laksana, yaitu meningkatnya penggunaan teknologi informasi dan proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK dan WBBN. Dan capaian yang kedua yang ingin kami capai adalah meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di zona integritas menuju WBK dan WBBN. Capaian yang ketiga adalah integritas menuju WBK dan meningkatnya kinerja di zona integritas menuju WBK dan WBBN. Dalam hal penataan tata laksana, itu tidak terlepas dari prosedur operasional tetap yang sudah kami tetapkan, e-office, keterbukaan informasi publik. Dalam hal prosedur operasional tetap SOP yang telah kami lakukan, kami telah memasang beberapa banner ya terkait ada alur layanan kunjungan dan alur dalam hal proses pengusulan atau dalam hal alur proses untuk hak-hak warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas 2 B Langun. Dan untuk e-office ini sudah kami lakukan dan sudah kami terapkan melalui Simpek, ada SDP, Sumaker. Dan untuk keterbukaan informasi layanan publik, kami sudah bentuk, ada Humas yang sudah kami bentuk, dan Humas telah bekerja dengan baik. Dan ini tentunya masyarakat khususnya warga binaan dan keluarga masyarakat warga binaan yang di luar bisa mengakses informasi-informasi yang bisa terkait dengan program pembinaan yang telah kami lakukan khususnya di Lapas Kelas 2 B Langun. Masuk ke area perubahan yang ketiga terkait penataan sistem manajemen SDM. Pertama, kami melakukan kegiatan revolusi mental bagi petugas lapas yang diantaranya tentunya kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan, pengajian, maupun kegiatan-kegiatan penguatan internal bagi petugas dalam rangka
melakukan penguatan revolusi mental bagi petugas lapas kelas 2 Besar Rangun. Yang kedua, yang kami lakukan adalah melakukan diseminasi HAM dan mengenai pelayanan publik. Dan ini yang sudah kami lakukan bekerja sama dengan Divisi Yankum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Dan keempat, area perubahan keempat adalah penguatan akuntabilitas. Ini tentunya perlu keterlibatan semua pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pimpinan sebagai role model harus bisa memberikan contoh yang baik kepada semua jajaran, ya. Dan itu sudah kita lakukan melalui rapat internal. Tujuannya untuk memberikan penguatan kepada semua jajaran, khususnya dalam mencapai memaksimalkan kinerja yang dilakukan oleh masing-masing jajaran. Pengelolaan akuntabilitas kinerja ini diawali dengan dokumen rencana kerja dan dokumen perjanjian kinerja, dan turunannya ada itu menyangkut tentang standar pelayanan, SOP layanan kunjungan, budaya pelayanan prima, survei kepuasan masyarakat. Dan ini semua sudah kita lakukan berupa banner atau himbauan kepada masyarakat maupun kepada warga binaan kita semua. Dan turunan terhadap rencana kerja yang mendukung kegiatan anti korupsi, pengendalian gratifikasi juga kita sudah sampaikan. Kita sudah memberikan penguatan kepada semua jajaran petugas bahwasanya harus mendukung bekerja dengan baik, selalu menjaga integritas dengan baik. Dan juga penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan whistleblowing system. Dan selanjutnya terkait dengan indikator kinerja utama pada satuan kerja, kita sudah juga melakukan melengkapi dokumen indikator kinerja utama dan indikator kinerja utama dengan prinsip SMART. Dan nanti muaranya pada saat kita laporan kinerja, pada saat nanti laporan akuntabilitas kinerja internal pemerintahan. Pengelolaan akuntabilitas kinerja ini kita sudah lengkapi dokumen rencana kerjanya. Semua sudah siap, semua sudah lengkap, dan ini standar pelayanan yang kita buatkan. Ini juga SOP layanan kunjungan yang sudah kita laksanakan dengan baik. Terkait dengan pelayanan prima, kita sudah lakukan juga sosialisasi budaya terkait dengan pelayanan prima yang sudah kita lakukan, dan survei kepuasan masyarakat yang alhamdulillah kita mendapatkan hasil yang cukup baik terkait dengan penilaian IKM yang setelah kita lakukan. Dan ini SK tim pengendalian gratifikasi, dan ini Satgas, SK Satgas SPIP, dan ini SK pengaduan masyarakat, dan penggunaan WBS di website Lapas Rangun yang terintegrasi langsung dengan website WBS Kemenkumham. Dan ini SK penetapan indikator kinerja utama, dan ini merupakan dokumen indikator kinerja utama berbasis SMART. Dan pada akhirnya nanti semua kinerja, pengelolaan akuntabilitas kinerja kita laporkan dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Dan ini pengelolaan akuntabilitasnya menggunakan e-Peperman, penggunaan SIMPEK yang terbaru. Dan kita masuk ke area perubahan yang kelima, yaitu penguatan pengawasan. Pertama yang perlu kami sampaikan terkait pengendalian gratifikasi, kita sudah membuat dan memasang banner terkait himbauan kepada semua petugas dan masyarakat juga. Dan ini SK terkait dengan penerapan SPIP, dan ini banner-banner yang kita pasang
ada itu pos pelayanan komunikasi masyarakat atau pos Yankomas, dan kita sudah pasang juga layanan pengaduan. Di situ ada 2 nomor melalui aplikasi WhatsApp maupun telepon langsung, dan beberapa langkah terkait layanan yang kita lakukan kepada masyarakat. Dan ini whistleblower system atau WBS yang sudah kita lakukan. Dan kelima, ini terkait benturan kepentingan. Ini penting, jadi kepada semua petugas kita buatkan surat pernyataan bahwa selama melaksanakan tugas tidak ada terkait ataupun juga berbenturan dengan kepentingan apapun dalam melaksanakan tugas. Dan ini penting, bukan hanya kepada semua pejabat struktural, tapi semua pegawai, semua petugas, khususnya staf dan penjaga. Dan yang keenam, ini LHKPN. Jadi alhamdulillah ini semua sudah kita penuhin dan semua lengkap. Ini juga LHKSN, dan ini semua wajib, dan semua petugas sudah melengkapi semua dengan baik. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita masuk area perubahan yang ke-6, penguatan kualitas pelayanan publik. Yang pertama terkait dengan evaluasi dan internalisasi standar pelayanan. Tentu kami terus melakukan evaluasi ya terkait dengan penguatan zona integritas WBK, khususnya di Lapas Kelas 2 Besar Langun. Dan ini beberapa langkah-langkah yang telah kami lakukan terkait pelaksanaan kerjasama dengan instansi pemerintahan, Forkopimda, dan gunanya untuk mendukung program-program pembinaan dan pelayanan yang telah kami lakukan di Lapas Kelas 2 Besar Langun. Ini ada beberapa hal terkait di bidang tusi pada lapas semua, ada di pengamanan, di pembinaan, di perawatan juga. Dan ini pengelolaan, khususnya pengelolaan di internal terkait dengan pelayanan publik yang sudah kami lakukan. Kami sudah buatkan alur proses pengusulan hak-hak warga binaan. Kami sudah siapkan juga tempat-tempat pelayanan bagi warga binaan yang terkait pelayanan berbasis HAM, terkait pelayanan masyarakat, terkait pelayanan warga binaan juga di bidang perawatan, pembinaan mental keagamaan. Dan ini langkah-langkah internal yang telah kami lakukan guna mendukung program dalam hal melakukan pelayanan publik. Ya, kami sudah melakukan langkah-langkah mulai dari langkah melakukan pendekatan kepada semua warga binaan dan langkah-langkah program pembinaan yang lain, pembinaan keolahragaan, pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian. Dan ini terkait dengan layanan publik yang kami lakukan juga terkait dengan penyandang disabilitas. Dan ini beberapa layanan publik berbasis HAM, ada ruang bermain anak, ruang khusus penggeledahan wanita, dan ruang laktasi atau ibu menyusui. Dan ini tadi terkait dengan pempublikasian informasi kepada masyarakat melalui pengelolaan tim humas. Ini sudah ada, kami sudah siapkan, sudah bentuk tim humas melalui SK dan sarana layanan pemasarakatan yang lain di web, khususnya di web Lapas Langun. Dan inovasi-inovasi pelayanan publik yang lain melalui media sosial di Lapas Langun. Ya, beberapa media sosial, ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain sebagainya. Dan ini terkait layanan publik yang lain juga tadi yang sama tadi. Mungkin demikian yang bisa kami paparkan terkait pembangunan zona integritas Lapas Kelas 2 Besar Langun menuju WBK dan WBPN.
Kami tetap selalu berkomitmen dan tetap menjaga integritas supaya pembangunan zona integritas menuju WBK ini bisa kami dapatkan, dan tentunya bukan hanya memberikan pelayanan yang baik kepada warga binaan, tapi juga pelayanan baik kepada semua masyarakat dan memberikan kinerja yang baik kepada bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.